Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Nama saya Elsa Aprilia dengan NIM 859869439. Saya Retnowati Susiasi dengan NIM 859877593. Saya Bungani Borogulkom dengan NIM 859881199. Saya Nadifa Taufadila dengan NIM 85989915594. Saya Ega Febrian Jandi dan dengan NIM 859888753. Saya Sarna Frana Sution dengan NIM 859868752. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami kelompok 1. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan praktikum ke-7 yaitu uji makanan, di mana kami akan menguji kandungan karbohidrat dan lemak pada bahan-bahan makanan. Berikut ini adalah alat dan bahan uji coba karbohidrat. Pertama ada pisang, tahu putih yang sudah dihaluskan, tepung terigu, kentang rebus yang sudah dihaluskan, mentega dan biskuit, nasi, buah apel yang sudah diiris, gula pasir, kuning dan putih telur yang sudah direbus dan dihaluskan. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang kami lakukan selama uji coba karbohidrat. Langkah awal yang dilakukan adalah memastikan semua bahan dalam keadaan halus untuk memudahkan kita dalam melakukan pengujian. Kemudian kami menggunakan cairan kalium iodida yaitu betadin sebagai indikator untuk menguji karbohidrat. Kami menuangkan 2 tetes betadin ke dalam setiap bahan. Nah, setelah itu kami mengamati perubahan warna betadin pada setiap bahan. Untuk memaksimalkan hasil uji karbohidrat, kami menunggu selama 3 menit. Nah, sudah 3 menit, kemudian memperhatikan lagi perubahan warna pada setiap bahan makanannya. Lalu tidak lupa mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja. Nah, ini dia hasil pengamatan kita. Untuk pisang dan apel tidak menunjukkan perubahan warna yang jelas karena kandungan utamanya adalah gula sederhana atau fruktosa dan glukosa. Nasi dan kentang terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman atau ungu pekat karena mengandung banyak pati atau amilum. Telur rebus bagian putih dan kuningnya tidak berubah warna karena telur mengandung protein dan lemak, bukan karbohidrat. Tahu putih tidak berubah warna karena tahu mengandung protein nabati dari kedelai, bukan pati atau amilum. Margarin juga tidak berubah warna karena margarin terdiri dari lemak. Biskuit berubah warna biru kehitaman atau ungu pekat karena terbuat dari tepung yang kaya akan pati atau amilum. Tepung terigu juga berubah warna menjadi biru kehitaman atau ungu pekat karena kandungan pati atau amilumnya sangat tinggi. Nah, untuk gula pasir tidak berubah warna. Meskipun gula adalah karbohidrat sederhana, iodin tidak bereaksi dengan gula karena tidak mengandung pati atau amilum. Dengan demikian, dapat disimpulkan, percobaan menunjukkan bahwa larutan iodin hanya bereaksi dengan bahan makanan yang mengandung pati, ditandai dengan adanya perubahan warna biru kehitaman pada nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu. Sebaliknya, bahan makanan yang lebih banyak mengandung gula sederhana, protein, atau lemak seperti pisang, apel, gula pasir, telur, tahu, dan margarin tidak mengalami perubahan warna. Hal ini membuktikan bahwa iodin merupakan indikator khusus untuk mendeteksi pati, bukan gula sederhana atau zat gizi lainnya. Berikutnya, kita akan melaksanakan uji lemak. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dan kertas sampul coklat sebagai indikator uji lemak. Nah, di sini kami mendengarkan Ibu Tutor menjelaskan langkah-langkah uji coba yang akan kami lakukan. Jika pada kertas sampul meninggalkan jejak atau bekas, maka bahan tersebut mengandung lemak. Setelah mendengarkan arahan tutor, kami pun mulai melakukan uji coba sendiri bersama kelompok kami. Dimulai dari menghaluskan bahan-bahan, kemudian mengoleskannya ke atas kertas indikator atau kertas sampul coklat. Saat mengoleskan bahan-bahan, tidak lupa jari atau alat yang digunakan harus bersih ya teman-teman. Tidak boleh tercampur dengan bahan yang lainnya.
Untuk bahan seperti mentega perlu dilelehkan terlebih dahulu ya teman-teman agar mudah mengoleskannya. Nah, ini close up saat mengoleskan bahan-bahan ke atas kertas indikator atau kertas sampul coklat. Nah, untuk memaksimalkan hasil uji coba kami menunggu bahan-bahan terserap sempurna dalam waktu 3 menit. Setelah itu, kami memperhatikan kertas indikator. Bahan yang meninggalkan jejak berarti mengandung lemak. Nah, ini dia hasil pengamatan kita. Dapat dilihat pada tabel, terdapat beberapa bahan makanan yang sudah diuji, di mana hasilnya adalah meninggalkan bekas noda minyak pada kertas indikator atau tidak. Untuk bahan-bahan makanan yang meninggalkan bekas noda minyak dapat dipastikan mengandung lemak. Di antaranya adalah margarin, kemiri, kacang tanah, minyak goreng, dan santan. Sedangkan bahan-bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas indikator dipastikan tidak mengandung lemak. Di antaranya adalah air, wortel, pepaya, biji jagung kering, dan seledri. Tetapi bagaimana ya dengan susu kental manis? Harusnya kan dia mengandung lemak, tetapi mengapa pada percobaan kali ini dia tidak menunjukkan indikator mengandung lemak? Jawabannya adalah secara teori susu kental manis tetap mengandung lemak, tetapi jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan gula dan air. Kandungan gula yang dominan membuat noda lemak tidak tampak jelas pada uji sederhana ini. Kesimpulan dari praktikum ini adalah hasilnya sesuai dengan teori bahwa lemak memiliki sifat tidak larut dalam air dan dapat menembus serat kertas sehingga meninggalkan bekas transparan. Praktikum juga menunjukkan bahwa uji sederhana ini efektif untuk mendeteksi bahan dengan kandungan lemak tinggi, namun kurang sensitif terhadap bahan dengan kandungan lemak rendah seperti susu kental manis.